Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Alhamdulillah, Ustaz harapkan juga semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita masih membahas mengenai budidaya ikan konsumsi ya, air ya. Jadi ikan konsumsi yang kita akan bahas di sini adalah ikan konsumsi ikan air tawar. Pekan lalu Ustadz tentunya sudah menjelaskan beberapa jenis-jenis ikan ya. Jenis-jenis ikan air tawar ya, seperti ikan mas, kemudian ikan nila ya, kemudian ikan lele. Perhatikan ya, coba antum perhatikan anak-anak Ustaz, ikan lele sudah ya, ini jenis ikan lele. Perhatikan anak-anak Ustaz, Ustaz pinggir sini saja ya. Jadi ya, jadi ada beberapa jenis ikan, ikan nila, ikan gurami juga, bahkan ada juga yang di ikan bawal ya, ikan. Banyak jenis ikan air tawar konsumsi yang kita sering jumpai di pasaran, bahkan kita juga sering mengkonsumsinya. Jadi perhatikan anak-anak Ustaz, perhatikan ya, jadi dengan adanya budidaya ini tentunya kita juga bisa ya memanfaatkan ini ya sebagai sebuah peluang usaha ya, selain juga bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi anak-anak Ustadz, antum bisa lihat ini ada beberapa contoh ya. Ya, kira-kira ada yang sudah memulai di rumah atau sudah ada coba-coba mencari tahu tentang jenis-jenis ikan air tawar yang kira-kira nantinya akan antum pelihara? Siapa? Ya, kita dengarkan dulu. Nahlan, jangan terlalu berisik. Kita dengarkan dulu dari si Ayub, kira-kira yang mana Ayub? Ikan nila. Ini suara dari mana nih? Ustaz bingung nih. Kok? Ya, perhatikan. Ini Ayubi sudah, Daniel. Ini Ayubi sudah mencoba. Ustaz dari luar berisik, di dalam juga ditambah lagi dengan cerita-cerita yang nggak jelas. Jadi tambah nggak fokus kita. Coba perhatikan ya, Ayubi ternyata dia sudah mencoba ya ikan nila. Perhatikan dulu, Ripan. Nah, jadi antum sudah lama memelihara atau karena kemarin ada pelajaran tentang budidaya ikan konsumsi langsung beli, ya kan?
Coba ceritakan kira-kira seperti apa. Dengarkan dulu. Bagaimana Ayubi? Baru dari mana antum dapatkan? Beli? Nangkap? Di kolam siapa? Ya, jadi ya, ini perlu Ustadz ingatkan kepada antum semua, ya, bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu, ya, apapun itu, apalagi kita mau memulai sebuah usaha, usahakan modalnya, ya, itu dari sesuatu yang paling halal, yang dicari dari yang paling halal, ya kan? Biar apa? Keberkahan dan nggak menjadi dosa. Kalau kita misalnya tahu memang tempat itu adalah tempat umum, misalnya apa? Kita ada lokasi yang memang di situ bebas, siapa saja boleh mengambil, misalnya di sungai, ya kan? Ada ikan di sungai, ya silakan, siapa yang mancing nggak apa-apa, nggak ada yang punya. Atau di danau misalnya, anak kemarin main ke Danau Toba Ustaz, jadi waktu nginap sana anak pancing, ya nggak masalah, ya kan? Boleh itu? Boleh. Bebas. Nggak ada yang punya. Oh. Kok bisa ya? Yang besar nggak boleh diambil, yang kecil tapi nggak ada yang punya. Kalau nggak ada yang punya ya besar kecil kita ambil aja kan? Apa? Gini, contohnya misalnya kita di sungai, antum boleh pilih. Kalau yang besar nggak boleh diambil. Ya, itu cuman Ustadz inginkan antum mendapatkan sebuah kebaikan ya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kita, berapalah harganya kalau cuman ikan 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, ya, murah, ya. Oke, antum punya kolam berarti di rumah. Jadi diletak di mana? Ya, jadi seperti ini anak-anak Ustadz ya. Ini akan kita bahas mengenai budidaya ini. Ustadz nggak mau berlama-lama, nanti kita kalau berlama-lama membahas ini, kalau jenis-jenis ikan antum bisa nanti cari referensi yang lain ya, bisa dicari di internet ya, ataupun di buku-buku pelajaran ya. Tetapi untuk tekniknya ini ada beberapa teknik yang memang kita pemeliharaannya, perhatikan Ripaldi, bisa kita laksanakan, bisa kita buat dengan lokasi yang sempit ya. Jadi ini ada sebuah teknik dalam ya, membuat budidaya ikan ini ya. Ini sebenarnya sangat menarik ya anak-anak Ustadz ya. Ya, ini budik dumber ini seperti yang Ustadz ceritakan kemarin ya. Jadi di sini kita bisa membudidayakan ikan ini di dalam ember saja ya, di dalam ember. Jadi antum lihat ini ya, ada berbagai jenis ember dan juga bisa memanfaatkan menanam sayuran ya. Ini contohnya, menanam sayuran di atas embernya. Nanti kita akan lihat video teknik cara pembuatannya. Ini kita lihat gambarnya dulu ya. Ustaz rasa kalau ini di halaman yang sempit juga bisa ya anak-anak Ustaz ya. Di halaman yang sempit, bahkan kalaupun nggak ada tempat, bahkan di sekolah kita pun di depan-depan ini pun bisa kita buat kalau diizinkan ya. Ya, tetapi ya anak-anak Ustaz, antum bisa lihat ya, ini sangat menarik Ustaz rasa ya. Nggak menarik ya, karena kita bisa memanfaatkan lokasi yang sempit sebagai tempat budidaya. Sayurnya kangkung bisa ya. Ya, tanaman-tanaman air. Dia nggak perlu
Kangkung kan nggak perlu dia tanah ya. Seperti ini. Nah, ada juga tekniknya dengan membolongi bagian tutup embernya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Liga? Kok Liga kayaknya berkerut keningnya apa nih maksudnya gitu? Ya silakan. Hah? Bisa lah. Kalau Liga jangankan ini. Ada lagi kira-kira Jikri ya? Apa masalah? Saya rasa nggak ada masalah ya kalau seperti ini ya. Patar kira-kira? Ya. Oh, ini udah ada. Coba kita lihat. Ya, ini ada sebuah video ya, kita lihat sama-sama Nana Ustadz. Cara tunggu ya bentar ya. Nah, ini nanti kan Ustadz inginkan antum membuatnya berkelompok ya Nana Ustadz ya. Membuatnya secara berkelompok ya. Kira-kira ada yang ya, ini kita akan sepakati. Ya, coba perhatikan anak-anak Ustadz. Ini antum sambil mencatat nama-namanya. Perhatikan Ustadz ke depan. Ya. Perhatikan. Perhatikan Ripaldi. Kan? Ini sarana dan peralatan budidaya. Jadi kita pembesaran ya anak-anak Ustadz, ikan konsumsi. Jangan antum beli nunggu bertelur, nunggu beranak baru di apa. Ini yang sudah seukuran 3 sampai 5 cm lah. Ya. Perhatikan kan ini 3 sampai 5 cm. Jenis ikannya antum boleh pilih sesuai keinginan antum. Dengar dulu. Boleh ikannya lele, boleh ikan patin. Tetapi untuk di dalam ember ini antum harus bisa perhatikan. Kalau lele, ikan yang memang dia tahan terhadap kondisi air yang jelek. Ya. Tapi antum juga harus perhatikan ya. Kalau antum lihat ikannya ikan air tawar tapi ikan mas perlu air mengalir. Kalau di ember macam mana antum ngalir-ngalirkannya? Karena kondisinya sempit. Nah, atau antum tiap hari antum gini kan, ambil gayung biar airnya tuh ada apanya, oksigennya bergejolak ya, antum pakai gayung kayak orang-orang Iya, satu lagi kalau airnya nggak mengalir, kalau dia terlalu lama nanti kotorannya ya di situ-situ juga, atau di filter ya. Tapi kan itu pertama biaya yang sangat tinggi. Baik, ini yang kedua, perhatikan. Ya. Ini contoh benih ikannya 5 sampai 8 ya. Boleh ada yang kalau kita di sini 3 sampai 5 cm boleh juga ya. Beli itu ada jual di toko-toko ikan di dekat apa itu? Dekat apa? Toko herbal. Bukan. Nah, itu kan ada kan toko ikan kan?
Situ ada. Tapi antum jangan beli yang jenisnya ikan hias. Ada juga lele hias mahal. Ya. Ini boleh ikan lele, boleh ikan gurami, terserah lah antum ya. Ikan gurami, kenapa ikan gurami jangan? Ikan gurami ini panennya lama. Nanti kita nggak sempat bakar-bakar, antum udah tamat. Lele 3 bulan udah bisa. Ya kan? Atau nanti umur-umur di rumah, kalau di sekolah payah, kita lagi masa pembangunan. Iya, nanti hilang ikan nanti. Hah? Kenapa? Ya kan bisa pakai laporan video saja. Untuk cek video call. Bisa kita lanjutkan ini Bang Rivaldi? Nampaknya Rivaldi semangat kali sama si Gani. Ya. Belum ditaruh benihnya udah cerita panen. Ya. Ini ya, antum bisa pilih ya, ini ya pertama benihnya. Ya. Perhatikan. Jangan nanti antum, Ustaz, ana nanti beli lele yang per kilo aja lah, Ustaz, langsung besar kata ya. Itulah gunanya laporan. Jadi antum laporan nanti, ini minggu pertama, lihatkan fotonya, videonya. Kalaupun nanti mati, antum laporkan aja mati. Mati semua, Ustaz, nggak masalah. Nggak usah. Jadi nanti misalnya antum kan, misalnya tanamnya benihnya itu 10 ekor. Hari ini mati 1, mati 2. Laporannya bilang aja hidup. Terakhir nanti udah 3 bulan, antum beli yang per kilo, masukkan dalam situ. Jangan. Kalau per kilo mati ya antum makan lah, karena ayam ikan mati boleh dimakan. Ya kan? Yang nggak boleh ayam mati. Ini nanti ya. Perhatikan. Ustaz lanjutkan ya. Gani, Ustaz lanjutkan ya. Ya, ini yang kita perhatikan ini kondisi fisik. Ya. Perhatikan. Dalam memilih ya, nanti antum pilih juga benih ikan yang sehat. Jangan kalau ikan lele itu kadang-kadang kan dia mau berantam. Jadi ada bekas cacat-cacatnya, jangan. Nanti antum pelihara 1 hari mati. Ya kan? Upayakan ikan lele antum selama 3 bulan nanti sudah bisa panen. Masya Allah, berhasil antum. Ya kan? Berhasil. Jadi pilih benih ikan yang sehat. Kan tahu nampak yang sehat kan? Yang lincah, ya kan? Ya, ini kemudian perhatikan. Ya, ini salah satu contoh ya anak-anak Ustaz ya. Kalau kita membeli ikan, ini ngerti? Membeli ikan, nanti kan biasanya itu dikasihkan di dalam plastik. Kita sudah siapkan tempatnya, wadahnya, embernya. Kemudian, tapi ingat ya anak-anak Ustaz ya, antum harus sudah siapkan ember itu 1 minggu minimal sebelum membeli ikan. Misalnya hari ini, pekan depan mau kita taruh ikannya, 1 minggu itu air sudah diendapkan. Ya, kalaupun misalnya antum pakai airnya air keran, udah antum mengendapkan seminggu. Biar kaporitnya itu turun, ya kan? Biar airnya itu lebih kalaupun antum mau rendam dulu air, tampung hujan itu nggak apa-apa. Direndam 1 minggu, nanti bagian atasnya diambil untuk masukkan ke ember tempat ikan. Ya. Jadi contoh, ya, perhatikan Ustaz, perhatikan, ini ember, ya, perhatikan, nanti ada tempat ember lain lagi untuk menampung air, ya, misalnya entah di bak mandi antum, ya, jadi di sini air, misalnya antum nampung air hujan, ya, air hujan ini kan ada, ya, boleh, tapi jangan, pastikan catnya udah nggak ada lagi. Nanti catnya masih ada, embernya mati.
Lelenya albino warna putih. Ya, ini kan kalau udah antum endapkan, ya, ambil bagian atasnya, masukkan kemari, tuang kemari, tuang kemari. Jadi bagian kotoran-kotoran ataupun ada bagian atau air-air yang lain yang kaporitnya itu terendap di bawah. Airnya bagus. Kalau mau airnya, ya kalau misalnya air pump, ya, air pump kan pakai kaporit, ya, nggak bisa. Air sumur lebih bagus. Ya, kalau misalnya lebih aman diendapkan, ya. Tapi air sumur itu juga bisa. Tapi kalau mau lebih aman diendapkan. Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Oh ya, silakan. Prakteknya harus. Iya. Sama kayak misalnya kita begini. Ustaz, ujian itu ada tulis, ada praktek, ya kan? Semua pelajaran, mau matematika, ya kan? Dan Ustaz sering bilang sama kita, Ustaz bukan, dengarkan dulu Patar. Ustaz bukan inginkan antum menjadi seorang peternak, tapi antum memiliki pengalaman. Suatu saat ini nanti antum butuhkan, entah antum terdampar di hutan belantara, antum ngekos. Ya. Hari ini siapa yang pick ya? Oh ya udah tadi ya. Waktunya diangkat ya. Sama itu. Ya. Tiket yang 9D. Belum sesuai Ustaz. Iya, belum ada orangnya. Absen kan? Nanti tadi apa ya? Ya. Sampai mana tadi? Ya, jadi praktek itu harus. Agar apa? Agar ini lebih menarik. Ya kan? Coba antum misalnya gini, ada nih sepeda motor nih. Ya kan? Mogok nih. Ini kayak mana nih? Teorinya gini, buka busi, ganti oli, cuci karburator. Tapi nggak pernah kita praktekkan. Ya kan? Kan nggak menarik kan? Sama ini kita ada nih tekniknya body dumper dalam ember. Orang cuma dalam ember kok, kecuali kita suruh buat kolam, gali tanah, kemudian pasang batu, semen. Nah, itu baru agak-agak ngeri juga kita praktekannya. Ini ember, cari ember. Nggak ada ember besar, ember kecil. Kalau embernya kecil, ikannya jangan banyak. Ya. Kalau embernya kecil, perhatikanlah. Kalau embernya kecil, 3 ekor, 4 ekor, ya kan? Perhatikan. Berikutnya, ketika kita sudah membeli benihnya, bibit ikannya, ya, udah kita beli, biasanya kan dari tempat tukang jual ikan tuh dikasih plastik, diberi oksigen. Ya, jadi sebelum antum masukkan ke dalam ember yang sudah antum siapkan airnya 1 minggu itu tadi, antum letakkan saja plastik-plastiknya sama ikannya itu di atas ember. Iya, biar dia menyesuaikan suhu air dalam ember dengan plastiknya. Nah kan, tadi katanya ini sudah antum siapkan. Kemudian ikan itu kan di dalam plastik. Ya. Antum letakkan aja sama plastiknya itu di atas air ini. Ya. Jangan langsung, wah ini dari tempat penjual ikan udah sampai rumah, waduh, ini kayaknya ini harus masuk ember nih biar enak dia lihat di berenang-berenang nih. Jangan, biarkan dulu dia sekitar 10 menit atau sampai mengembun air yang di dalam plastik. Setelah itu baru masukkan, biar dia nggak terkejut batin dia. Ya. Kelompoknya nanti Ustadz yang buat, nanti antum kumpul aja namanya, Ustadz bilang, misalnya Liga jadi 1, misalnya si Pojan jadi 10. Tunggu, ini kita pahami dulu. Kemudian masalah pakan. Masalah pakan. Pakan ini antum harus tahu. Perhatikan, ya. Jenis pakan untuk ikan yang antum pelihara. Ya. Jangan pakannya nanti nggak tahu, tiba-tiba apa? Ini kan ikannya kata Ustadz bisa skala kondisi. Kondisi jelek bisa. Bekas nasi goreng nggak habis masukkan. Ada sambel-sambelnya, ya kan? Airnya apa? Ngapung dia besoknya. Ya pilihlah ikan pelet. Dalam membeli
dalam memberi makannya, ini perhatikan, jangan terlalu banyak. Kadang-kadang kita nih, Ustaz, ini biar cepat besar, beli sekilo, makan. Ini bisa nih 2 kali nih, Ustaz, biar cepat besar. Ustaz bilang 3 bulan panen, ini anak sebulan nih. Sebulan padam maksudnya. Ya, jadi kasihnya secukupnya. Agar apa? Jika berlebihan pakan yang antum berikan, nanti dia akan kotor dan airnya kotor, dia meracuni. Ya, jadi amonia, bau dia. Akhirnya ikan itu pun udah, ini lebih parah dari air yang biasa-biasa ini katanya. Airnya menyerah dia, ngapung dia. Ya, kalau antum rasa airnya terlalu bau, antum boleh kurangi separuh, tambah air yang baru. Paham sampai sini? Paham insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya. Ini kemudian tempat pembesaran ikan ya anak-anak Ustaz. Ini kita pilih yang budik damber saja dalam ember ya. Kemudian ini obat-obatan, tentunya kalau kita mau lebih baik, antum boleh tambahkan obat-obatan ya, untuk jamur atau apa, berikan pupuk ya untuk dia lebih besar. Di sini Ustadz ingin tambahkan, upayakan antum buat tanaman di atasnya ya, tanaman kangkung itu pakai ini saja, enceng gondok. Iya, sebenarnya enceng gondok itu bagus juga untuk diletak di kolam, tapi kan kita nggak bisa memanfaatkannya sebagai makanan kita. Atau antum mau sayur enceng gondok? Ya enggak. Tapi kan antum bisa hijau, dia cantik dia. Umi antum pun nggak marah, dia letakkan di depan rumah gitu, di ruang tamu. Jangan di ruang tamu. Satu lagi tempatnya, kalau antum mau diletakkan di tempat alam terbuka, antum kasih jaring atasnya biar dia nggak lompat. Tapi Ustaz harapkan jangan terlalu terbuka. Ya boleh kena sinar matahari, tapi kena hujan itu upayakan dia nggak inilah, karena nanti lompat. Silakan. Kucing tidak akan memakan ikan kalau ikannya nggak lompat, tapi kalau ikannya udah lompat di jalan gelupur-gelupur dimakan. Iya. Kecuali tutup kalau memang apa ya. Air ya, ini airnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian obat-obatan ini ya, biasanya dia kena jamur, ada itu. Atau ya anak Ustaz, ini kita lihat dulu. Tunggu ya Ustaz, ini belum keluar kan? Ada video, mau kita lihat videonya ya. Ini ada dibilangnya nih modalnya 50.000 katanya. Ini dengan loh kok error? Hah? Bagaimana? Minta sapam. Ada sapam ternyata yang bisa diminta. Cobalah minta sama sapamnya. Upayakan pekan depan antum sudah menyiapkan ya laporannya. Ustadz, kami sudah siapkan embernya, kami sudah beli bibit ikannya sebanyak 10. Kami 4 orang, 1 orang itu 3, atau kami 4 orang, 1 orang 2, jadi ada 8, masukkan ke situ. Boleh. Ya, kalau antum buat satu orang 1, nanti antum nggak ada kesempatan lagi, udah mati, nggak ada lagi bisa. Kalau 2, ya antum tandailah, antum pilih, antum anak. Enggak lah, matilah. Antum pilih, oh ini punya anak Sat yang kumisnya agak lebat nih Sat. Atau Sat, anak biar aja, si Nahlan dia punya yang hitam semua, anak beli lele yang putih. Ya kan? Jadi kalau yang hitam mati, semua punya anak masih hidup, tanda anak. Atau anak beli lele yang loreng. Ada kan? Ada lele kuning enggak? Ada lele kuning. Ada. Baik ya anak-anak Ustaz, karena waktu kita sudah habis, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jika ada pertanyaan, tunggu, Ustaz lupa. Pekan depan sudah ada laporan ya anak-anak Ustaz ya. Sudah ada laporan, maksud Ustaz
Antum boleh buatnya, Ustaz, kami sudah airnya sudah direndam mulai hari ini. Ember kami cuma ukuran segini, Ustaz. Kira-kira berapa bisa masuk ikannya di sini? Nanti konsultasikan sama Ustaz, ya. Embernya satu aja lah. Maksimal tergantung bentuk embernya. Kalau bulan ember cat 10 kilo. Nggak perlu lah, warna kan nggak masalah. Kalau bisa antum ada ember seperti tong sampah kita itu bagus. Itu bisa tuh 20 ekor bisa. Ya, 10 ekor udah lega lah dia di dalam itu. Ya. Ya, nanti jika ada pertanyaan lagi boleh ya ditanya. Oh, bisa. Bisa. Ya. Kalau kayak gini antum ikan laga lah, bukan ikan lele. Baik ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.